Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran tafsir surah Al-Muddatsir ya, yang sedang kita pelajari kembali dengan lebih mendalami setiap kalimat atau kata yang tersebut di dalam surah Al-Muddatsir. Jadi kita tidak hanya bisa membaca dan menghafal, tapi juga faham maknanya ya. Karena kalau kita mau belajar, insya Allah dimudahkan oleh Allah ya. Ayat yang pertama yang sudah kita pelajari ya, sambil mengulang-ulang, tadi dibaca oleh imam kita tadi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir. Ya, sudah sering saya sampaikan bahwa dalam setiap kalimat dalam bahasa Arab itu, setiap kalimat bahasa Arab itu hanya ada 3 jenis kata dalam bahasa Arab. Jenis kata yang pertama adalah huruf, jenis kata yang kedua adalah isim, jenis kata yang ketiga adalah fi'il. Huruf itu ya huruf pada bahasa Indonesianya ya, kemudian isim itu kata benda, kemudian fi'il kata kerja. Nah, kita sudah lihat di sini ya, bahwa ya ayyuha ini huruf, al-muddatsir ini isim, enggak ada fi'ilnya di sini. Nah, isim itu ada macam-macam. Ada isim fa'il, isim maf'ul ya, ada isim alat, ada isim zaman, isim makan dan lain-lain. Nah, yang kata-kata al-muddatsir ini ya sudah diterangkan, ini adalah isim fa'il ya, yang berasal dari kata dasar atau masdar atau fi'il madi. Dalam bahasa Arab kata dasar itu bisa madi, bisa masdar. Ada ahli bahasa yang bilang masdar itu kata dasar. Ada yang lain bilang bukan, fi'il madhi gitu ya. Ya, dua-duanya ya saya kira betul-betul saja. Dari kata dasar tadatsaro. Dari kata tadatsar ini berubah menjadi tadatsaru, tadatsuron, mutadassaron, mutadatsirun. Nah, ini loh isim fa'il. Nah, ini isim maf'ulnya mutadassarun. Nah, terus ini tadatsar fi'il, ini fi'il amr. La tatadassar fi'il nahi atau fi'il. Nah, ini muddatsir berasal dari kata mutadatsirun. Nah, kok bunyinya kok muddatsir? Ya karena diidghamkan huruf ta ke dalam huruf dal, sehingga taknya tidak kedengaran lagi, menjadi muddatsir gitu. Itu ayat yang pertama. Kemudian kum fa'andir. Nah, ini di sini dari kata kum itu arti ini fi'il ini. Kan itu sudah huruf, kemudian isim, sekarang ini fi'il. Fi'il nih, fi'il itu kata kerja. Kata kerja itu ada macam-macam dalam bahasa Arab. Ada fi'il madhi, kata kerja masa lampau, ada fi'il mudhari, kata kerja sekarang atau akan datang. Kemudian ada fi'il ini amr. Ada 3 macam ya, fi'il amr atau fi'il nahi, tambah satu lagi. Fi'il amr itu kata kerja perintah, fi'il nahi kata kerja larangan. Nah, ini fi'il amr nih, kata kerja perintah. Perintahnya apa? Kum. Ini kata kum berasal dari rangkaian kalimat yang seperti ini. Oh, ini Pak ya, biar tambah mudeng, tambah paham bagi yang paham. Tambah mumet bagi yang mumet itu. Enggak apa-apa, mumet enggak apa-apa. Ya. Tapi dengarkan, nanti kalau sama mau dengarkan lama-lama nanti ngerti. Saya dulu juga enggak paham kok. Kok susah banget ya bahasa Arab ini ya. Saya bahasa Inggris sebentar aja bisa kok, bahasa Arab kok susah. Ya karena kurang memperhatikan. Kalau memperhatikan dan senang, nanti akan bisa. Allah bisa karena biasa. Biasa mendengar, biasa memperhatikan, bisa. Ya, walaupun sulit.
Jadi kum ini berasal dari ini loh, rangkaian kata dari asal katanya, asal katanya atau kata dasarnya itu koma. Dia laki-laki telah berdiri, yakumu dia laki-laki, satu laki-laki akan berdiri. Kauman, nah ini masdar nih, kata benda, kata dasar juga ini. Nah, masdarnya itu ada dua macam, ada dua macam, kauman sama kiaman. Nanti dalam Al-Quran kita ketemu semua nih kata-kata kauman, kiaman itu ketemu nanti. Nah, makoman ini juga ada. Ini masdar mimnya. Kalau ini isim fa'ilnya qaimun, dia yang berdiri. Makumun yang diberdirikan. Ini kum, ini kata kerja perintah lain dari sini loh. Dari kata koma terbentuk kata kum. Kum bangunlah kamu, fa'andir lalu berilah peringatan. Itu dari dua kali kata. Kata yang pertama huruf fa, kemudian kata kerja atau fiil andir, fiil amr, kata kerja perintah. Ini dari andir berasal dari kata ini asalnya. Andaro yundiru, indaron, mundaron, mundirun, mundarun, andir, la tundir, mundarun. Tuh, gitu Pak. Nah, ini andir ini dari kata kerja yang asalnya andaro. Andara itu memberi peringatan. Dia sudah memberi peringatan. Yundiru, dia akan memberi peringatan. Ya, andir, berilah peringatan. La tundir, jangan kamu kasih peringatan. Nah, gitu. Nah, kayak yang ketiga warobbaka, ini juga ini huruf. Robba ini isim, ka ini isim. Ya, isim domir. Susunan kalimatnya warobbaka, ini susunan kalimat mudhof ilaih. Ya. Jadi dan kedudukannya di dalam kalimat sebagai maf'ul. Nah, dan kepada Tuhanmu fakabir, fa ini huruf lagi, kabir ini kata kerja perintah lagi, agungkanlah dia, dan Tuhanmu agungkanlah Tuhanmu gitu. Warabbaka fakabir maksudnya wakum wakabir rabbaka, ya. Ini kata-kata ini semuanya ada perinciannya yang sudah kita pelajari kemarin itu. Kata huruf ini wawu kan, huruf. Kemudian robbaka ini isim, kata robbaka berasal dari robbun, dari kata robbun yang jamaknya arbabun. Ya, robbun menjadi robbah kok bisa? Ya karena dia dalam kalimat sudah disambung, kedudukannya berubah. Kalau robbun ini sendirian, belum punya jabatan, masih anaknya wali kota, sekarang anaknya presiden, terus jadi wali kota, berubah bunyi unnya menjadi ba, robun menjadi robba karena kedudukannya sebagai maf'ul. Ya, kemudian juga jabatannya sebagai mudhof. Yang ka ini mudhofun ilaih. Nah, fakabir juga gitu, ini huruf, ini kata kerja perintah. Kabir berasal dari kata kabbara yukabbiru takbiron, takbir itu loh. Takbiron, takbir itu loh. Kita sering bilang takbir itu. Itu kata kerja, kata benda itu ya. Kata kerja yang dibendakan. Takbiratan, takbaron, tikbaron, mukabbaron, mukabbirun, mukabbaron, kabir. Nah, terbentuk ini. Kemudian yang ini juga sama, wasiyabaka fatohir. Nih, wasiyabaka fatohir. Wasiyabaka sama dengan warobbaka tadi. Ini kedudukannya sama persis ini. Berasal dari kata saubun yang bentuk jamaknya adalah siabun. Ya, siap. Wasiyabaka fatohir. Kenapa kalau Allah pakai kata bentuk kata jamak? Padahal yang disebut itu bajumu. Muhammad, bajumu, maka bersihkanlah. Itu. Allah pakai kata bentuk jamak, siap. Kenapa? Karena bajunya Nabi Muhammad tidak hanya satu. Baju kita juga tidak hanya satu, toh. Lebih dari satu. Nah, jadi pakaianmu itu sucikanlah dia, bersihkanlah pakaianmu dari najis. Ini fatohir. Ini tohir juga berasal dari kata ini toharo yutohiru tadhiron tadhirotan tadharon tidharon mutoharon mutohirun mutoharun tohir la tutohir, nah, dan seterusnya ya. Ini wasiyabaka fatohir warrujza fahjur, warrujza dan arrujza. Nih arrujza ini huruf, ini isim.
ini huruf, ini fi'il amr tadi. Nah, ini kata-kata waruzza fahjur, ini uraian juga sudah seperti yang sudah disampaikan itu. Ya, waruzza ini bentuk kata tunggal atau kata mufrad atau jamak, saya belum tahu. Ya, saya baca kitab-kitab tafsir itu kok enggak ada yang mengupas ya. Saya buka kamus, segala kamus yang saya punya, kamus Arab Indonesia yang saya punya itu ada macam-macam itu. Ya, saya bukain satu-satu, apa sih? Sampai kepada Al-Munjid, kamusnya bahasa Arab. Kamus bahasa Arab itu loh, Al-Munjid, Arab itu loh. Ku cari arduja kok enggak ada sih bentuk jamaknya. Wah, ini saya perlu sabar dulu ini. Nanti akan ketemu juga. Maunya ini masih kosong ini. Ini jamaknya apa? Ini bentuk jamak atau bentuk mufrad. Nah, saya belum tahu. Nanti kalau ada yang tahu aku dikasih tahu ya di WA ya. Nah, fahjur. Nah, ini kata ini huruf, ini kata kerja perintah. Uhjur dari kata hajaro yahjuru hajron, hijronan mahjaron, hajirun mahjurun, uhjur. Nah, fahjur. Karena uhjur digabung dengan huruf fa, maka bunyinya bukan fa uhjur, tapi menjadi fahjur. Nah, ini. Wa awarrujza fahjur, dan berhala itu maka jauhilah. Ini juga gitu sama wala tamnun tastaksir, itu dari uraian seperti ini ya. Wala tamnun tastaksir. Wala, wa itu huruf, la juga huruf, tamnun huruf nahi ya. Tamnun fiil nahi, fiil nahi ya, kata kerja larangan. Nah, tamnun ini berasal dari kata apa? Ini saya buka juga enggak ketemu ini tamnun ini. Kata pakar bahasa yang ditulis oleh Profesor Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya Al-Misbah itu. Saya suka baca Al-Misbah itu karena segi bahasanya saja yang saya pengen tahu. Itu bagusnya kitab tafsir Al-Misbah itu beda dengan kitab tafsir Al-Azhar punyanya Profesor Hamka. Kalau Profesor Hamka itu menulis kitab tafsirnya dia lebih cenderung kepada pemahaman ayat ya, pengertian ayat atau pemahaman ayat ditinjau dari segi kebangsaan atau kebahasaan bahasa Indonesia, tapi tidak menuraikan kalimat demi kalimat bahasa. Kalau tafsir Al-Misbah itu bagusnya itu kata-kata yang baru ditampilkan, diterangkan ini kata ini berasal dari ini, jadi kita mencarinya gampang. Nah, ini tamnun dari kata manana dan seterusnya, nanti terbentuk kata bukan tamnun, fi'il amrnya bukan tamnun, tamunnu gitu. Tamunnu. Tapi kok bunyinya menjadi tamnun? Saya nanya guru bahasa Arab saya, Ustaz, kenapa dalam ayat ini kok bunyinya tamnun? Padahal fi'il amrnya di dalam tasrif itu enggak ada tamnun. Terus beliau menjawab itu. Apa jawabannya? Itu ada, namanya ini. Tamnun ini begini. Jadi dibaca tamnun juga boleh, tamunnu itu juga boleh. Tuh, ini namanya gitu. Saya belum hafal loh. Saya bilang, "Oh, Ustaz, ilmu saya belum sampai situ, Ustaz." Aku bilang. Ya, sudah. Ya, ada tempat bertanya saya dalam ilmu bahasa, ya. Nah, kemudian wala tamnun tastaksir. Nah, tastaksir berasal dari kata ini, istaksaro. Wajahnya istaf'ala. Ya, istaf'ala yastaf'ilu dan di sana istif'alan mustaf'alan. Nah, ini jadi istaksaro yastaksiru, istiksaron, mustaksaron, mustaksirun, istaksir, la tastaksir, wala tastaksir, wala tamnun tastaksir. Tastaksir ini tastaksir ini menginginkan yang lebih banyak. Yang terakhir wali rabbika fasbir. Ini wa ini huruf, li juga huruf, rabbi ini isim, ka ini isim, fa ini huruf, isbir fiil. No, itu bahasa Arab cuma itu aja. Kalau enggak isim, huruf, kalau enggak huruf, fiil. Udah itu aja kok. Gampang kok. Gampang. Wali rabbika, dan kepada Tuhanmu Muhammad, fasbir, maka bersabarlah kamu. Karena Tuhanmu Muhammad, maka sabarlah kamu. Jadi kita disuruh sabar karena Allah. Dan sabar itu tidak mudah.
Makanya dari awal Nabi kita sudah diajari oleh Allah untuk sabar. Sabar Muhammad. Ini belum apa-apa kamu, belum menghadapi ujian yang belum seberapa. Nanti kamu akan menghadapi ujian lebih besar Muhammad. Sampai kamu harus perang kamu. Memerangi orang Arab sendiri atau memerangi orang yang di luar Arab. Tapi itu semua kamu jalani dengan sabar. Nah, dalam Islam itu kalau kita harus perang ya berangkat perang. Perangnya membela Islam tapi bukan membela orang, bukan membela partai, bukan membela organisasi, bukan membela suku, bukan. Membela Islam. Perang yang diperbolehkan cuma itu, membela Allah, membela Rasul. Dan itu pun pakai cara, enggak boleh sembarangan kita terus perang, ada orang menghina Islam terus kita kepung rumahnya terus kita bakar, kita ajak perang satu kampung, enggak boleh. Ada aturannya. Dan yang mengatur itu imam. Padahal kita enggak punya imam, punyanya imam masjid. Kita sekarang orang Islam itu enggak punya imam, padahal harusnya itu punya. Seharusnya. Kita kalah sama orang Katolik. Orang Katolik itu punya imam. Namanya apa itu? Paus. Nah, bukan ikan paus loh ya, paus. Ya. Jadi paus itu pemimpin tertinggi umat Katolik. Orang Islam itu harusnya begitu, punya pemimpin tertinggi. Nah karena kita nggak punya pemimpin tertinggi, akhirnya Arab Saudi kerja sendiri, Qatar kerja sendiri, Mesir kerja sendiri, ya mana lagi itu, Suriah dan sebagainya, Republik Emirat Arab kerja sendiri, sendiri gitu, bagaimana bisa menang? Harusnya itu bersatu seluruh dunia Islam itu. Kita punya mata uang sendiri. Enggak perlu ikut PBB, enggak perlu. Harusnya, idealnya. Pikiran sama belum sampai situ toh. Itu ilmu saya sudah sampai sana Pak. Udah. Kita tuh harus bagaimana dalam hidup ini. Nah, cuma sama baca aja masih belepotan kok. Mau saya kasih yang lebih tinggi tambah mumet sampean. Wah, sampean sudah bisa sholat tuh alhamdulillah. Sudah bisa ngaji alhamdulillah itu. Enggak paham politik enggak apa-apa. Ya, tapi ngerti politik lebih bagus lagi. Tapi politik Islam, nah politik yang kita kenalnya politik jahiliyah ini, politik barat nih yang kita amalkan. Padahal harusnya kita berpolitik secara Islam itu ada itu. Ya, cuma karena orang Islamnya nggak ngerti Islam sendiri, ya akhirnya seperti ini. Jadi wali rabbika fasbir, dan kepada Tuhanmu atau karena Tuhan maka bersabarlah kamu. Fasbir ini dari kata fa sama isbir. Isbir berarti dari kata sabara yasbiru sabron masbaron sabirun masburun isbir la tasbir masbirun masbirun masbarun masbirun misbarun. Nah, ini bentuk katanya. Lalu pada ayat yang ke-8 fa idza nukira fin nakur. Nah, ini fa huruf, idza juga huruf, nukira fi'il madhi majhul namanya, kata kerja lampau yang pasif. Lawannya fi'il madhi majhul apa Mas Bu Adi? Lawannya majhul maklum. Fi'il madhi maklum itu nakoro. Jadi nukiro ini bisa dari kata nakoro. Ini loh nakoro. Dari kata nakoro berubah menjadi yankuru, nakron, mankaron, nakirun, mankurun, unkur. Latankur, mankorun, minkorun, ini lengkap ini. Fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar ghairu mim, masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, isim alat. Nah, kemudian nukira, ini sigot-sigotnya ini, sigot-sigot fi'il madhi, sigot fi'il mudhari, ini sigot masdar ghairu mim, sigot masdar mim. Ini sihot fa'il ya, ini ma'mul dan seterusnya. Nukira ini sihot fi'il madhi majhul. Nukira kalau nakara artinya meniup, kalau nukira ditiup. Yunkoru ini ditiup tapi ini fi'il madhi fi'il mudhari majhul ya, fi'il mudhari majhul. Ini fi'il madhi majhul. Nah, Fa'idha nukira fin nakur fadzalika yawma idzi yaumun asir. Fadzalika ini fa huruf, dzalika juga huruf atau isim, sebagian mengatakan huruf, sebagian mengatakan isim. Ada yang bilang ini huruf, dzalika itu huruf. Tapi yang lain mengatakan bukan, isim itu.
Isim apa? Isim isyarah. Kata tunjuk, kata benda yang mempunyai arti menunjukkan. Artinya itu. Fadzalika maka itu yauma idzin hari yaumun asir adalah hari yang mudah. Jadi apabila sudah ditiup hari sangkakala di hari kiamat, itulah hari yang mudah, ya. Itulah hari yang sulit. Nah, sirun itu sulit bukan mudah. Ya. Nah, fadzalika yauma idzin ini juga isim ini. Kok tahu ini isim? Tanda-tanda isim kan sudah. Tanda-tanda isim itu ya. Bertanwin. Pokoknya kalau ada tanwin itu pasti isim. Ini yaumun ini isim, asirun ini isim. Kalau tidak ada tanwinnya, bisa macam-macam ya. Jadi ini dari kata fadzalika yauma idzin yaumun asir tidak ada yang perlu dibicarakan karena tidak ada kata kerja. Ya. Asirun itu kata apa namanya? Kata benda. Sebenarnya kalau kita mau cari tasrifnya juga ada. Ya, asara yaksuru. Nah, nanti terbentuk yasirun. Yasara apa? Ini ada nih ya. Fa idza nukira fin naqur fadzalika yauma idzi yaumun asir. Maka apabila sudah ditiup sangkakala di hari kiamat, maka itulah hari-hari yang sulit. Sulit alal kafirin, atas orang-orang kafir atau bagi orang-orang kafir. Ghairu yasir, tidak mudah, bukan hari yang mudah. Ala itu huruf, ya. Al kafirin itu isim, kemudian ghairu ini huruf, yasirin isim, ya. Terus katakan sekarang dari kata kafir. Alal kafirina. Nah, ini Pak. Ya, ini bagus nih. Enggak, ya beda dengan yang depan-depannya. Kata-kata al kafirin ini, Pak, berasal dari ini loh, asal katanya. Kafara yakfuru kufron. Ya, fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar kufron, kufuron, bisa kufron, bisa kufuron. Ini dalam Al-Qur'an ada semuanya ini. Kufron kita akan ketemu, kufuron juga ada. Kufronan ini juga ada, makfaron. Nah, ini isim apa namanya? Masdarnya, masdar mimnya. Kafirun ini kafirun. Ini al-kafirin ini berasal dari kata kafirun. Ya, tapi ini yang marfu, ini yang mansub. Ya, ini kafirun. Kemudian artinya orang yang kafir, makfurun yang dikafirkan, ukfur kafirlah kamu, la takfur janganlah kamu kafir, makfarun tempat atau waktu orang kafir, ini makfarun, mikfarun alat orang kafir. Nah, ini. Nah. Ya, ini dari kenapa kok bunyinya di sini kafirin padahal asalnya kafirun. Nah, ini perubahan bentuknya di sini, Pak. Ini kan isim fa'il. Nah, kan kita sudah belajar bahasa Arab itu. Al-kafirin isim fa'il itu kalau satu orang kafirun, kafironi, kafiroini, kafirun. Kafirun satu orang kafir, dia kafironi dua orang kafir. Yang marfu'nya kafiro ini mansub dan majrurnya sama. Jadi ini bentuk isim majrur dan mansub. Ini isim marfu tapi untuk dua orang. Ini isim marfu untuk satu orang, kafir. Nanti kalau isim mansubnya kafiro, al kafiro. Kemudian nanti dari kata kafiro ini, dari kata kafiro bentuk mufradnya kafirun, bentuk musannanya isim double, isim yang kata ganda, kafironi dua orang kafir itu. Tapi bisa berubah menjadi kafiro ini, sama ini dua orang. Tapi ini kedudukannya dalam kalimat sebagai pelaku, kalau ini sebagai objek. Terus ini bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya, bentuk jamak, bentuk duanya, bentuk gandanya, bentuk jamaknya kafiruna. Ya ayyuhal kafirun. Itu tulisannya al-kafiruna. Ya. Ya ayyuhal kafirun. Di sini bunyinya
alal kafirina ghairu yasir. Alal kafirina. Kafirina ini bentuk mansub atau bentuk majrur. Ya, makanya ini dikatakan bentuk majrur di sini. Kenapa? Karena di depannya huruf jar. Ini loh huruf jar. Ini loh huruf jar ini loh, Pak. Ala, kan huruf ada macam-macam. Namanya huruf, tapi huruf apa ini? Huruf jar. Huruf jar itu apa? Huruf yang menjarkan kata yang di belakangnya. Menjarkan itu apa? Mengkasroh. Karena ilmu nahwu ilmu yang mempelajari bagaimana mengucapkan setiap kata yang huruf terakhirnya, mempelajari huruf terakhir dibaca apa? Dibaca A, apa dibaca U, apa dibaca I, apa dibaca sukun. Itu pelajaran dalam ilmu nahwu. Nah, ilmu shorof perubahan bentuk kata dari kata kafaro menjadi macam-macam yakfuru, kafirun dan seterusnya tadi yang kita sudah lihat sama-sama ya. Alal kafirina ini tidak boleh dibaca alal kafiruna, salah itu. Ada orang baca Al-Quran kok alal kafiruna, ngawur itu orang ini. Salah ini mesti. Menurut kaidah bahasa Arab enggak benar kok. Allah ya al kafirin bukan alal kafirun, enggak ada. Alal kafirina, hari kiamat itu hari yang sulit atas atau bagi orang-orang kafir. Ghairu yasir, bukan hari yang mudah. Nah ini ya, terus ini tadi ini sudah. Nah bentuk kata kafirun, bentuk gandanya, bentuk jamaknya kafirun atau kafirin. Ini bentuk jamaknya dari kafir ini bentuk kata jamaknya kufar. Bisa kufar, bisa juga kafarotu. Ulaika itulah mereka, hum mereka al kafarotul fajaroh. Ulaika humul kafarotul fajaroh. Al kafarotu orang-orang kafir. Mereka itulah orang-orang kafir, al fajaroh orang-orang yang berdosa, yang sampai mati tetap kafir, tetap berdosa, nanti di akhirat sengsara. Nah, ini bentuk isim mudzakkar untuk laki-laki, kafir untuk perempuan, kafirotun. Kalau dua orang laki-laki kafir, kafironi, dua orang perempuan kafir, kafirotani atau kafirotaini. Kalau banyak perempuan kafir, kalau banyak laki-laki kafir, kafiruna. Kalau perempuan kafir, kafirotun atau kafirotin. Nah, gitu ya. Lalu sekarang kita masuk ke ayat yang ke-11 dan seterusnya. Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid. Enggak boleh azida. Tulisannya azida, bacanya azid gitu. Ya, kenapa? Karena ini bukan tanwin, ini huruf fathah. Ya, jadi bacanya disukun, dijazmkan, disukun. Kalla innahu kana li ayatina anida saurhikuhu sa'uda. Nah, dari ayat yang ke-11 ini, Bapak Ibu sekalian, kita lihat ayat demi ayat. Hafal sudah tadi ustadz kita imam kita sudah hafal, bagus bacaannya ya. Terus yang lainnya juga harus bisa. Enggak hafal enggak apa-apa, tapi ngerti yang dibaca. Oh, ini baca Al Mudatsir ini. Ya ayyuhal mudatsir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir fa idza nukira fin naqur fadzalika yauma idzi yaumun asir 'alal kafirina ghairu yasir. Ayat yang ke-9, ayat yang ke-10, ayat yang ke-10 ya, 11. Yang ke-11, dzarni wa man khalaqtu wahida. Dzarni ini dari kata dzar sama ni. Dzar itu apa? Dzar itu fi'il amr, kata kerja perintah. Mabniun, dia mabni tetap bunyinya enggak akan pernah berubah. Enggak bisa dibaca zaru, dari, daro, enggak bisa. Dzar ya dzar. Itu tetap mabni namanya. Kata yang tetap bunyinya seperti itu tuh. Dzar ma'at, dzar itu
kata kerja perintah yang artinya yang berasal dari kata ini loh Pak. Mudah-mudahan sudah ada sini. Nah ini zar itu berasal dari kata wazaro. Ini termasuk jenis fiil mudhoaf ya. Dari kata wazaro menjadi ini wazaro, dia laki-laki sudah meninggalkan, yadiru akan meninggalkan, wadron peninggalan, maudirun peninggalan juga, wadirun orang yang meninggalkan, maudhurun orang yang ditinggalkan, zir harusnya bunyinya zir, tapi sini enggak, zar. Nah ini juga sama ini seperti tadi, wala tamnun, artinya bunyinya bukan tamnun, tamun gitu, tapi menjadi tamnun itu. Kenapa? Ya itulah kaidah bahasa Arab yang namanya saya enggak hafal, saya lupa namanya ya. Jadi kenapa bukan dibaca zir, padahal fi'il amrnya ini zir. Kok dibaca zar ya? Al-Qur'annya bunyinya begitu kok. Enggak boleh diganti. Ya. Zir, la tazir, maudhirun, midarun. Nah ini termasuk fi'il wazara, termasuk ini loh. Termasuk fi'il yang jenisnya misal wawi. Ya, ini dalam ilmu ilmu tasrif, ilmu sharaf. Nah, ini ilmu sharaf itu kan satu kata kerja itu nanti ada namanya satu fi'il itu ada fi'il mujarrad ya, fi'il sulasi mujarrad yang terdiri dari 3 kata asli, kemudian fi'il mazid, ada yang mazid ya. Mazid ada mazid ada fi'il tambahan dengan 1 huruf, ada yang dengan 2 huruf, ada yang dengan 3 huruf. Tapi kata kerja dalam bahasa Arab paling sedikit 3 huruf, paling banyak 6 huruf. Oh, itu bahasa Arab. Nah, itulah bagusnya, hebatnya bahasa Arab ya. Ini kata zarni tinggalkanlah. Ini kata ini yang di sini nih Pak. Nih. Saya bikin pusing dulu ya sebentar ya. Zar fi'il amr mabni ala sukun, dia tetap dengan sukun, wa fa'iluhu dan pelaku zar ini mustatirun, tersembunyi, yaitu maksudnya anta. Zar itu maksudnya tinggalkanlah engkau tinggalkanlah hai Muhammad ni aku. Ini terdiri dari an-nun, huruf nun lil wiqayah, nun wiqayah namanya. Ini nun wiqayah. Sedangkan ini ya, dikatakan ya dalam huruf ni ini tadi, ini kan ada 2 huruf nun yang disukun yang dikasroh ni, tapi ditambahi di belakangnya huruf ya yang disukun. Nah, ya sukun ini disebut ya wa ya, ini yaul mutakallim, ya al mutakallim, yaul mutakallim, yakni huruf ya yang menunjukkan orang yang berbicara. Yang berbicara siapa? Ana, Allah, ana, aku. Zarni tinggalkanlah aku wahai Muhammad. Nah, di sini kedudukan ini sebagai maf'ul bih. Ya, wal jumlatu, dan kalimat zarni ini al jumlatul ibtidaiyah, jumlah yang merupakan permulaan la mahallalaha minal i'rab, tidak ada i'rabnya. Zarni waman. Nah, ini dari kata wa, huruf man ini huruf juga, huruf yang wanya disebut wawu atof, ma'tuf, dia atofnya ala kepada ya al mutakallim. Zarni tinggalkanlah aku, wa dan man orang yang, ini wawunya wawu atof yang di atof, maktufnya ini maktufnya kepada ni. Jadi tinggalkanlah aku dan selain aku siapa? Man orang yang khalaqtu aku telah menciptakan ya, wahidan sendirian, sendirian. Allah itu bukan orang, sendirian itu aja, bukan seorang. Kalau orang boleh diartikan seorang. Zarni wa man khalaqtu wahida, tinggalkanlah aku Muhammad dengan orang yang aku telah ciptakan sendiri. Nah, wal makna, dan makna ayat ini kata para ahli tafsir, zarni tinggalkanlah aku, utrukni biarkanlah aku atau tinggalkanlah aku Muhammad
Ya, biarin aku sendiri Muhammad, waman khalaqtu, dan orang yang aku telah ciptakan. Ya, ataf alal maf'ul. Ini maf'ul. Ini maf'ul ini au maf'ul ma'ah. Waman udarni waman khalaqtu wahida. Wahida ini merupakan hal, keadaan Allah menciptakan orang itu. Ya, ini yang dimaksud adalah Walid bin Al-Mughirah. Ini hal min man. Ini kata keadaan, wahida kata keadaan dari kata man. Biarkanlah aku dan keadaan orang yang khalaqtu, aku telah menciptakan, wahidan sendirian. Aku menciptakan orang itu Muhammad yang memusuhi kamu itu. Aku ciptakan dia sendirian itu. Sendirian bagaimana maksudnya? Ini diterangkan Allah menciptakan dia dalam keadaan sendirian. Maksudnya si orang itu Muhammad yang bernama ini Al-Walid ibnul Mughirah. Ini orang kaya Mekah ini, konglomerat Mekah pada waktu itu. Dia marganya Al-Mahzumi. Ya. Al-Walid bin Mughirah ini punya 10 anak katanya. Kurang dari 10 anak atau lebih dari 10 anak. Ada yang bilang anaknya 8, ada yang bilang anaknya 10, ada yang bilang anaknya 12. Dalam sejarahnya. Ini Walid bin Mughirah ini yang disebut oleh Allah di awal-awal Al-Qur'an turun itu. Ya, surat Al-Mudaththir ini, surat Al-Muzammil juga, dalam surat Iqra juga itu. Yang di surat Iqra itu kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal enggak pakai kala ya. Pakai kala enggak? Pakai. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Terus kalla innal insana la yatgha, gitu ya. Ya. Kalla, jangan begitu hai manusia, innal insana, sesungguhnya manusia itu layat gha, sungguh akan melampaui batas. Manusia itu akan melampaui batas kata Allah. Kapan dia akan melampaui batas? Ar-ra'ahu staghna, kalau ra'ahu, dia melihat dirinya istaghna, merasa kaya, merasa cukup, merasa berkecukupan. Dulu biasa-biasa saja, orang biasa, pegawai atau pengusaha mebel, terus jadi wali kota, terus jadi gubernur, terus jadi presiden. Itu makin tinggi derajatnya, duniawinya. Nah, manusia kalau sudah merasa cukup akan melampaui batas. Itu sudah begitu sifat manusia. Makanya kita jangan punya sifat istaghna, merasa kaya, merasa pintar, merasa hebat. Oh, jangan. Ya, merasa kuat. Oh, jangan. Celaka nanti kita. Kita kaya, diam aja. Enggak usah sombong. Ya. Kita kuat, diam aja, enggak usah pamer kekuatan, enggak usah. Diam aja. Diam itu menghanyutkan. Air yang diam, yang tenang itu menghanyutkan. Ya. Jadi kita jangan seperti umumnya manusia, seperti contoh dalam Al-Qur'an ini orang yang bernama Al-Walid bin Mughirah, Abu Jahal, Abu Lahab dan konco-konconya. Itu manusia itu kalau sudah melampaui atas innal insana la yadgha ar-ra'ahu staghna. Kalau dia sudah melihat dirinya cukup, dia akan melampaui batas. Dulu bilang saya enggak akan berpolitik. Sekarang berpolitik. Ngapusi toh? Bohong toh? Lah iya, makanya jangan suka ngomong-ngomong gitulah. Diam aja sudah. Lebih baik kita diam. Diam itu lebih aman. Tidak akan berdosa, tidak akan ngomong yang berdosa. Ini, biarkanlah aku Muhammad dengan orang yang aku telah ciptakan sendirian. Apa yang dimaksud dengan aku menciptakan dia sendirian? Dia itu kuciptakan munfaridan, sendirian. Bila ahlin, dengan tanpa ada keluarga, wala malin, dan tanpa harta,
dia adalah dua Al-Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu Muhammad. Dulu aku ciptakan sendirian dia. Lahir ke dunia sendirian. Tidak ada kawannya yang keluarganya yang menemani dia, nggak ada. Sendirian aku ciptakan dia. Dan dia dulu tidak punya harta Muhammad. Lahir ke dunia nggak bawa apa-apa. Terus aku bikin dia jadi kaya raya. Setelah kaya raya, dia membantah aku, ngelawan aku. Nah itulah manusia. Makanya kaya itu ditakutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miskin, Nabi Muhammad itu nggak takut umatnya miskin, nggak takut. Nanti bagaimana bisa makan? Nggak akan ada umatku kalau dia taat terus mati kelaparan, nggak akan. Allah nggak akan bikin orang miskin mati kelaparan kalau dia beriman. Nah, kenapa banyak orang miskin mati kelaparan? Karena dia nggak beriman. Kalau beriman nggak akan mungkin kok. Itu yakin, itu janji dari Allah. Allah nggak akan menghinakan dan menelantarkan orang beriman, itu nggak akan. Ya. Banyak orang terlantar karena tidak beriman. Udah nggak punya apa-apa, kafir sisan. Waduh, udah. Jangan sampai kita jadi manusia seperti itu ya. Ini khalaqtuhu, aku menciptakan dia, yang dimaksud dengan dzarni wa man khalaqtu wahida, biarkanlah aku Muhammad dan orang yang aku ciptakan dia sendirian. Maksudnya khalaqtuhu, aku menciptakan dia fi batni ummihi, dalam perut ibunya, wahidan, sendirian. Atau waktu dia lahir sendirian, enggak ada temannya ya bapak ibunya. Tapi kan bukan teman lahir, kecuali saudara kembar. Kembar 1, kembar 2, kembar 3, kembar 4, kembar 5. Ya itu lahirnya enggak sendirian tuh, berlima. Tapi berlima pun keluarnya satu-satu. Enggak ada keluar dua-dua sekaligus. Brojol dua bagus bareng tuh enggak ada. Satu-satu. Kalau lahirannya partus normal, kelahiran biasa tuh bedanya menunggu sudah keluar satu, tinggal nunggu yang satunya. Kalau operasi sesar, dokternya juga ngambilnya enggak langsung 5 diambil bareng tuh enggak, Pak. Satu-satu diambil potong. Lalu bisa ambil lagi, potong, gitu. Enggak langsung 5 dikeluarkan taruh di meja gitu, enggak. Bareng enggak bisa, satu-satu itu. Dzarni wa man khalaqtu wahida, biarkanlah aku dengan orang yang aku ciptakan sendirian itu Muhammad, tapi dia sombong setelah dia kaya, setelah dia menjabat menjadi sombong. Waktu dua masih pengusaha enggak sombong dia. Enggak dikenal siapa-siapa, begitu jadi presiden, mulai kelihatan sombongnya. Ya. Atau dia jadi bupati, jadi wali kota, mulai kelihatan sombongnya. Makanya kata orang, kata siapa ya? Ali bin Abi Thalib, kalau enggak Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Atau orang barat itu ada yang ngomong kok. Dia bukan orang beriman, bukan orang muslim. Orang barat yang ngomong, kalau kamu kepingin melihat watak asli manusia, berilah jabatan. Dia akan berubah, menunjukkan keasliannya. Nah, kalau saudara diberi jabatan terus berubah, nah berarti aslinya memang sampean seperti ini. Nah, kalau kepingin tidak berubah ya jangan punya jabatan. La tas'alul imarah, kata Nabi. Janganlah kamu minta jabatan. Fa innahu, karena sesungguhnya jabatan itu, ya, fa innahu la tas'alul imarah. Itu kata apa di belakangnya Nabi mengatakan? Fa innahu, karena sesungguhnya jabatan itu nadamatun, menjadi penyesalan yaumal kiamah, di hari kiamat. Tapi sekarang banyak orang pengen jabatan, Pak. Nanti itu yang akan membuat dia menyesal di akhirat, di hari kiamat, yaitu pengen jadi anggota dewan. Nah, nanti menyesal kamu. Udah bagus kamu ngajar ngaji di pondok pesantren, bagus itu. Ngajar ngaji, kok pengen jadi pejabat? Alah. Bagus kamu jadi kiai, dihormati, jadi ketua majelis kiai lagi. Kok pengen jabatan, akhirnya apa? Nganggur. Enggak disegani lagi sudah. Nah itu, makanya manusia itu kadang-kadang enggak ngerti, enggak paham. Makanya saudara, kalau kita sudah diberi oleh Allah nikmat, ini memahami Al-Quran ini nikmat Allah. Saudara bisa baca Al-Quran, itu nikmat Allah itu. Saudara bisa mengerti Al-Quran, itu nikmat Allah itu. Dan itu nikmat lebih gede daripada punya duit banyak. Bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, itu lebih banyak, lebih besar nikmat itu daripada sama punya duit banyak.
Karena punya duit banyak ini kadang-kadang Pak hilang gitu aja. Duitnya banyak, mungkin jutaan, mungkin puluhan juta, mungkin miliaran, itu bisa hilang loh Pak. Ini ada kawan kita ini punya uang miliaran, kerjasama katanya dengan kawannya sendiri, kawan ngaji ini loh, tertipu. Gak usah sebut namanya ya, hilang miliaran. Ada kawan kita lagi yang lain, punya uang puluhan juta, dipinjem, gak balik-balik, belum balik. Kenapa? Yang pinjem gak pernah kelihatan lagi, hilang. Makanya saya bilang sampean jangan suka utang. Nabi itu loh mengingatkan jangan hutang, jangan hutang. Kenapa? Hutang itu akan menjadi pemberat kamu masuk surga. Kamu gak akan bisa masuk surga walaupun amalan kamu hebat selangit sebumi. Kalau kamu punya hutang gak dibayar, gak akan bisa masuk surga. Itu Nabi sudah ngancam begitu kok. Makanya kita jangan suka utang. Kalau gak bisa makan bilang aja lapor. Lapor Mbak Lina itu loh. Lin, aku gak punya makan Lin di rumah Lin. Nanti Lina belikan itu. Lina gak bisa belikan, lapor sama kita. Atau sama Pak Wahid, atau sama Pak Haji Agan ini. Atau sama Pak Nanang itu. Nah, itu ada Pak Nanang orang masih ada, masih hidup nih, Pak Haji Nanang. Kalau di antara saudara ada yang gak bisa makan, lapor Pak Haji Nanang. Gak bisa makan loh ya. Kalau gak bisa makan karena gak ada yang dimakan. Bukan karena gak bisa makan karena sakit. Nah, lain itu ceritanya. Jangan ke Pak Nanang, ke rumah sakit. Ke dokter itu. Ya, jadi begitu Bapak Ibu sekalian, kita jangan seperti orang yang disebut dalam Al-Qur'an ini yang sampai Allah mengatakan dzarni wa man khalaqtu wahida, biarkan aku dan orang yang aku ciptakan sendirian di dalam perut ibunya sendirian, ya, lama wala walada. Dulu dia tidak punya harta dan dia tidak punya anak. Sekarang punya harta banyak, miliaran, mungkin triliun sudah. Anaknya semuanya jadi pejabat. Ini ayat ini nazarat fil Walid bin Mughirah kata para tafsir. Turun kepada orang yang bernama Al-Walid bin Mughirah Al-Mahzumi karena dia adalah orang yang yusamma Al-Wahid. Dia diberi nama, diberi julukan Al-Wahid padahal namanya aslinya itu Walid, tapi orang suka manggil dia Wahid. Nah, kalau ini Wahid benar, kalau ini Wahid beneran ini. Walid bin Mughirah itu dipanggil juga Al-Wahid. Tapi dia sebenarnya bukan, dia namanya Al-Walid. Kenapa sampai dia dipanggil Al-Walid? Karena dia Al-Wahid fi qaumihi. Dia satu-satunya orang yang paling kaya di antara sukunya. Ini Walid ini. Ayat ini yang berbunyi dzarni wa man khalaqtu wahida, biarkan aku dan orang yang aku ciptakan sendirian. Itu maksudnya kata Ibnu Katsir, aku ciptakan dia sendirian, yaitu maksudnya kharaja min batni ummihi wahdah. Dia keluar dari perut ibunya sendirian. Lama lalahu wala walada, tidak ada anak, tidak ada harta baginya, wala walada, dan tidak ada anak. Cuma kemudian razaqahullah, memberi rezeki kepada dia Allah. Allah memberi rezeki kepada dia. Dia jadi kaya raya karena Allah yang bikin dia kaya. Nah, kalau ada orang korupsi katanya kaya raya, apa dia kaya karena Allah? Bukan. Dia kaya karena dia maunya sendiri. Gak nurut sama Allah. Tanpa korupsi orang itu akan kaya kalau takdirnya dia kaya. Kalau takdirnya miskin, walaupun dia berlagak menjadi orang kaya karena memang benar-benar kaya, duitnya banyak, tapi akan jadi miskin juga nanti akhirnya karena ketahuan KPK, ketahuan polisi, ketahuan jaksa, diusut hartanya, ternyata harta ilegal, nah dimiskinkan oleh KPK. Dirampas semuanya hartanya. Kalau dirampas sebenarnya dikembalikan ke Baitul Mal, dibagikan untuk orang-orang miskin. Tapi kalau yang terjadi di Indonesia kita nggak tahu. Hasil uang korupsi itu dikemanakan itu? Apa dibakar sama seperti narkoba itu? Harta sitaan itu kemana? Itu hanya dikembalikan untuk negara. Kalau menurut Islam, nah, kalau menurut negara Republik Indonesia ini nggak tahu aku dikemanakan itu. Ya. Nah, kembali ke sini Pak, saudara kalian. Dzarni wa man khalaqtu. Nah, ini juga gitu Pak, khalaqtu. Ada kata khalaqtu dalam ayat ini ya. Ini khalaqtu ini dari mana kok bisa terbentuk kata ini? Dari ini loh, khalaqa yakhluqu khalqan, khulqan, khalqatan, mahlakon, khaliqun, mahlukun, uhluk, la tahluk, mahlakun, mihlakun. Loh, enggak ada gitu kok, enggak ada khalaqtu. Kalau enggak ada di sini,
Kita lihat dari kata ini. Dari kata khalaqtu itu artinya apa? Aku telah menciptakan. Oh, berarti dari kata khalaqa yang asalnya dia telah menciptakan, tapi ini untuk satu orang pelaku laki-laki. Nah, pelakunya siapa? Khalaqa pelakunya dia. Nah, ini pelakunya aku. Nah, ini berasal dari kata khalaqa, khalaqu. Khalaqat, khalaqata, khalaqna, khalaqta, khalaqtuma, khalaqtum, khalaqti, khalaqtuma, khalaqtunna, khalaqtu, khalaqna. Nah, ini dari kata khalaqtu ini. Ini tasrif lughawi namanya nih Pak. Kalau yang di atas ini tasrif istilahi. Perubahan bentuk kata yang disebut tasrif istilahi. Apa itu tasrif istilahi? Sembuh. Pokoknya gini namanya itu. Tasrif istilahi, terjemahannya bahasa Indonesia enggak ada. Nah, ada tasrif istilahi, ada tasrif lughawi. Kalau tasrif istilahi itu perubahan bentuk kata dengan kata gantinya, kata pelakunya adalah dia laki-laki, ya. Karena dalam kalangan orang Arab dan dalam bahasa Arab, di kalangan orang Arab itu orang laki-laki itu menjadi simbol, menjadi apa ya? Menjadi yang ditonjolkan, yang menonjol itu laki-laki, yang lebih diperhatikan. Perempuan itu tidak ditonjolkan, disembunyikan dalam kalangan orang. Makanya orang-orang Arab itu yang cari duit di pasar tuh ya laki-laki, yang dagang ya laki-laki. Nah, sampai Indonesia ini laki perempuan keluar semua. Ya, kalau orang Arab enggak, kebudayaan orang Arab tuh cari uang, yang cari duit tuh ya di pasar-pasar ya laki-laki. Yang perempuannya di rumah ngurusin anak. Nah, jadi ini kan mewakili kata dia telah menciptakan, dia akan menciptakan, khalqon ciptaan, khulqon ciptaan juga ini ya, khalqah ini juga ciptaan, mahlakon yang ini juga ciptaan, khaliqun yang menciptakan, mahlukun yang diciptakan, ukhluk ciptakanlah, la tahluk jangan engkau ciptakan, mahlakun waktu penciptaan, mahlakun tempat penciptaan, mihlakun alat untuk menciptakan. Nah, ini tasrif istilahinya. Tafsir lughawinya ini dia laki-laki satu telah menciptakan, khalaqa dia mereka berdua laki-laki telah menciptakan, khalaqu mereka para laki-laki telah menciptakan, khalaqat dia perempuan telah menciptakan, khalaqata dia berdua, mereka berdua perempuan telah menciptakan, khalaqna mereka perempuan telah menciptakan, khalaqta engkau satu laki-laki telah menciptakan, khalaqtuma engkau berdua laki-laki telah menciptakan, khalaqtum kalian telah menciptakan, khalaqti engkau perempuan satu telah menciptakan, khalaqtuma engkau berdua perempuan telah menciptakan, khalaqtunna kalian para perempuan telah menciptakan, khalaqtu aku telah menciptakan, khalaqna kami telah menciptakan. Jadi khalaq itu dari sini Pak. Ini 14 ini Pak. Satu kata dalam bahasa Arab tasrifnya ke kiri itu menjadi 12 ya. Tasrif ke bawah menjadi 14. Jadi saudara jumlahkan tuh. Satu kata ke kiri menjadi 12 sighot, ke bawah menjadi 14. Itu baru satu ke samping dan ke bawah. Belum dari setiap yang ke samping tadi itu masih berubah lagi nanti. Dari kata khalaqa nanti bisa berubah menjadi khalaqa, khalaqu, khalaqat, khalaqata, khalaqna, khalaqta, khalaqtuma, khalaqtum, khalaqti, khalaqtuma, khalaqtunna, khalaqtu, khalaqna. Ini nanti berubah lagi bisa ini, ya, berubah menjadi apa? Menjadi yakhluqu ini tadi. Nih, khalaqa di depannya kan, di belakangnya sini kan, yakhluqu, yakhluqani, yakhluquna. Nah itu, kayak gitu nanti. Masya Allah. Fa'ala yaf'alu yaf'ulani yaf'uluna taf'ulani taf'ulna dan seterusnya itu. Mumet sudah itu. Kalau enggak sabar, tapi aku enggak mumet, udah paham, udah ngerti kok. Cuma enggak hafal itu aja, belum hafal.
Dan aku nggak mau menghafalkan mumet. Daripada menghafalkan tafsir mendingan menghafalkan Al-Qur'an aku. Karena menghafalkan Al-Qur'an itu susah-susah tapi dapat pahala setiap ucapannya. Kalau bahasa Arab kan enggak seperti mendapatkan pahala membaca Al-Qur'an, ya. Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa ja'altu, dan aku telah menjadikan lahu untuk dia malan harta benda mamdudan yang banyak. Nah, ini setiap ini nanti ada penjelasannya, ya. Sabar ya. Ini kita sedang pendalaman materi itu lebih sulit, tapi akan lebih membuat kita lebih banyak ilmunya, ya, daripada sekedarnya saja. Kalau sekedarnya sudah beberapa tahun yang lalu sudah saya sampaikan di tafsir ini, ya, ayat ini. Nah, tapi penjelasannya secara lebih mendalam baru kali ini saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan Allah memberi kesabaran kepada kita semuanya untuk tetap menuntut ilmu, memberi kepahaman kepada kita dalam menuntut ilmu ini, memberi kepada kita semua kesehatan dan kekuatan dan keikhlasan untuk mengamalkannya, dan memberi kepada kita semua kemudahan dan keberuntungan dalam hidup ini, kemudahan dalam segala urusan kita, kemudahan dalam urusan dunia maupun urusan akhirat, dan semoga Allah memberi kepada kita semuanya kesehatan dan kekuatan dan menyembuhkan semua yang sakit di antara kita dan di antara muslimin ini, dan semoga Allah membebaskan penderitaan dari saudara-saudara kita di Palestina sana dari kekejaman Israel, dan semoga Allah membinasakan Israel dan sekutu-kutunya. Semoga Allah memberi kepada kita semua istiqomah dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.